Kita lanjutkan di soal nomor 3. Kembali matriks ya. Ada matriks B, matriks A, dan seterusnya. Pertanyaannya nanti adalah A pangkat 4. Waduh, hanya pangkat 4. Di soal cuma A pangkat 2. Nggak apa-apa, itu gertak soalnya aja paling ya. Sebenarnya gampang. Kita lihat segampang apa sih ya. Kita mulai dari bentuk A kuadrat ditambah B, itu katanya sama dengan 3, min 2, 4, dan min 1. Nah, tujuan kita kan mencari A. Berarti kita pisahkan dulu A-nya. Maka A kuadrat adalah 3, min 2, 4, min 1. Kita kurang dengan B. B-nya pindah ruas ya. B-nya udah ada di soal. 1, min 4, 5, dan min 2. Oke, sampai di sini kita kurangkan pengurangan matriks, berarti 3 dikurang 1, 2, min 2 dikurang min 4, berarti plus 4, sama dengan 2 ya. 4 kurang 5 itu min 1, dan min 1 dikurang min 2, berarti min 1 plus 2, sama dengan 1. Nah, inilah A kuadratnya. Perlu nggak Pak kita cari A-nya? Jangan ya. Nggak perlu, itu nambah kerjaan ya. Biarkan aja A kuadrat, karena tujuan kita hanya mencari determinannya, bukan mencari si A-nya, tapi determinannya. Kalau gitu apa determinan dari A kuadrat? Nah, mencari determinan itu langsung ya, bisa langsung di sini, yaitu 2 kali 1 kurang min 1 nanti dikali sama 2. Berapa ini? Ya 2. Min 1 ketemu min berarti plus, kali 2 berarti plus 2. Maka determinan A kuadratnya adalah 4. Loh, yang ditanyakan A pangkat 4, Pak. Iya, gampang. Berarti kalau ditanya determinan A pangkat 4, artinya determinan A-nya dibuat kayak gini dulu nih. Nah, itu sama aja dengan determinan A pangkat 2 dikuadratkan, kan jadi 4 ya. Berarti jadi berapa? 4 pangkat 2, 16. Sederhana kan? Betul, soalnya sederhana. Cuman gertak soal aja sih yang bikin pangkat 4. Mau dibikin pangkat 8? Oke, bisa. Pangkat 16 sekalipun bisa ya. Karena itu cuman sederhana, yang ditanya determinan. Oke, Bapak ingin review sedikit dulu tentang determinan ya. Ada beberapa sifat-sifat determinan pada matriks yang mungkin ya lupa ya. Kalau lupa diingatkan lagi seperti apa, ini dia. Sifat determinan pada matriks. Nah, jika kita punya determinan, misalnya gini nih, kita disuruh mencari determinan dari perkalian dua buah matriks. Kalau tujuannya hanya mencari determinan dari dua buah matriks yang dikalikan, kita nggak perlu tahu perkalian matriksnya kayak gimana, nggak usah. Cukup kita gunakan rumus ini aja, yaitu determinan A dikali sama determinan B. Cari determinan A, cari determinan B, kali, udah langsung ketemu gitu ya. Itu sifat nomor 1. Sifat nomor 2, kalau misalnya determinannya nanti akan kita kali dengan suatu bilangan, maka ini menjadi K kuadrat dikali determinan A itu sendiri, dengan catatan kalau A-nya adalah matriks 2 kali 2. Berarti K-nya kuadrat. Kalau matriksnya 3 kali 3, berarti K-nya pangkat 3, dan begitu seterusnya. Lalu nomor 3, ini berkaitan nanti dengan inverse ya. Misalnya determinan A inverse. Berapa determinan A inverse? Nah, ini simpel juga nih sebenarnya. Cukup kamu bagi aja 1 dengan determinan si A-nya. Seper gitu. Jadilah determinan A inverse. Lalu yang keempat yang barusan kita bahas, yaitu kalau dia model pangkat, misalnya determinan A pangkat N, itu sama aja dengan determinan A-nya dulu dicari, baru nanti dipangkatkan dengan N. Kayak tadi tuh, pangkat 2 berarti dipangkatkan 2 terakhirnya. Lalu yang kelima, bila itu transpose, maka determinan A transpose itu sama aja dengan determinan A. Dia tidak mengubah nilai dari determinan. Nah, Bapak harap sifat-sifat dari determinan 5 yang ini itu bisa dipahami ya, karena beberapa soal Bapak perhatikan
Cukup dengan sifat ini aja kita bisa gitu menjawab soal-soal UTBK ya. Oke, kita lewatkan nomor 13. Kita lanjutkan di nomor 14. Nah, kita tinggalkan soal-soal hiburan ya yang di nomor-nomor sebelumnya yang relatif lebih gampang. Sekarang kita masuk kembali ke soal yang berkaitan dengan turunan. Sebenarnya ini juga soal yang gampang, bahkan kita tidak perlu menghitung sama sekali untuk mengerjakan soal nomor 14. Diberikan kurva atau grafik dari turunan ya. Ini adalah grafik dari suatu turunan fungsi f(x). Kita diminta untuk mencari jawaban yang lebih tepat. Dan kalau kita lihat opsi jawabannya berkaitan dengan maksimum ataupun minimum. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang harus anak-anak Bapak ingat bahwa kalau kita bicara tentang turunan, maka ada dua kondisi, ya, tiga ya. Pertama, fungsi atau kurvanya disebut nanti kurva naik. Kurva naik, kapan kurva itu dikatakan naik atau fungsi itu naik adalah ketika turunannya harus lebih dari 0. Lalu kapan dia akan turun? Kalau turun adalah kondisinya ketika f aksennya kita jadikan kurang dari 0. Dan ada yang kondisi stasioner atau mendatar. Berarti pilihannya hanya f aksen sama dengan 0. Ini kalau hitung-hitungannya begini, dibuat seperti ini. Tapi kalau bicara grafik ya, kalau grafik maka yang disebut dengan lebih dari 0 itu artinya apa? Berada di atas ya, berada di atas sumbu X. Berarti dia harus kita perhatikan posisinya kapan dia berada di atas sumbu X. Sementara kalau dia kurang dari 0 berarti dia kita katakan berada di bawah. Dia akan berada di bawah sumbu X. Kalau yang sama dengan 0 berarti dia tepat di sumbu X. Nah, ini konsepnya yang harus anak-anak Bapak ingat. Di atas kalau dia naik, di bawah kalau dia turun, dan tepat di sumbu X itu berarti dia stasioner. Sekarang kita lihat dari gambar, oh kelihatan banget nih, yang mana yang di atas sumbu X? Ini kan sumbu X ya. Yang di atas sumbu X itu adalah semenjak dari min 3 ini sampai dengan 1. Lewat dari min 3 ya. Lewat dari min 3, dia kan ini, yang menggunung ini itu kan posisinya berada di atas sumbu X. Lalu mana lagi? Ini yang setelah titik 2, ini kan berada juga di atas sumbu X. Berarti yang berwarna biru ini kita sebut dia naik. Kenapa naik? Karena dia berada di atas sumbu X. Ini juga sama. Dia nanti fungsinya naik. Lalu yang mana dong yang berada di bawah sumbu X? Yang berada di bawah sumbu X ini kelihatan banget yang ini ya. Dimulai setelah 1 sampai dia kedua, ini berarti kita sebut turun. Kenapa turun? Karena dia berada di bawah sumbu X. Yang ini juga sama. Yang sebelum min 3 itu juga disebut dengan turun. Karena dia berada di bawah sumbu X. Nah, sekarang untuk menentukan kapan maksimum atau minimumnya, kita lihat aja dulu. Kita bikin kayak garis, semacam garis bilangan. Kita tandai titik-titiknya, yaitu ada min 3, lalu ada 1, dan ada 2. Nah, kalau kita lihat, dia naik ketika setelah lewatin min 3 sampai sebelum 1. Berarti sejak lewat dari min 3 sampai dia ke atas 1, sampai dia menuju 1, ini kita katakan dia naik. Nah, seperti itu. Mana lagi yang naik? Yang naik setelah 2. Berarti setelah dia 2, ini juga sama. Kita katakan kurvanya naik begitu. Kapan dia turun? Adalah ketika sebelum min 3. Berarti sebelah kirinya min 3 kita gambar garis yang menurun gitu. Ini turun. Mana lagi yang turun? Nah, lewat dari 1 itu juga turun.
turun. Nah, sekarang kita sudah melihat tuh kapan dia naik, kapan dia turun. Kapan dia stasioner? Stasioner itu ketika tepat di sumbu X, berarti dia akan stasioner di titik min 3 ini. Nah, kita tulis begitu. Batasnya mungkin di min 3, lalu di mana lagi? Di 1 dan di 2. Nah, pada batas-batas ini, min 3, 1, dan 2 itulah kondisi stasioner. Bisa maksimum, bisa minimum. Kapan dia minimum? Minimum itu kita lihat nih, oh dia turun nih dari yang kurang dari min 3 ya. Dia garisnya turun, terus sampai nanti di min 3. Ketika di min 3 dia stasioner, siap-siap untuk naik. Berarti kondisi di min 3 ini adalah kondisi minimum. Karena dia udah di paling bawah gitu. Setelah turun, baru dia mulai naik. Berarti min 3 itu adalah titik di mana dia rendah gitu. Begitu juga ketika dia mulai naik sampai di 1 dia stasioner baru turun. Berarti yang 1 ini nanti adalah kondisi dia maksimum. Sama dengan titik 2, setelah turun dia siap-siap naik. Oh, berarti yang 2 ini juga sama. Kondisinya adalah kondisi minimum. Nah, dengan melihat pengerjaan seperti ini, kita bisa menentukan nih A, B, C, D, E yang mana yang benar. Kita lihat yang A. F mencapai nilai maksimum relatif di X sama dengan min 1. Enggak ya, kita nggak ada bicara min 1 malah dari tadi ya. Berarti ini salah. Yang B, F mencapai minimum di titik X sama dengan 1. Salah juga ya, harusnya bukan minimum, tapi dia akan maksimum di titik 1. Yang C, F akan mencapai maksimum relatif di X sama dengan min 3. Enggak ya, di min 3 itu justru dia minimum. Kalau di 1 benar maksimum, berarti salahnya di mana? Di min 3 ini. Yang D, F akan mencapai maksimum di X sama dengan min 3 juga enggak ya, karena min 3 dia enggak maksimum, tapi minimum. Maka jawaban yang lebih tepatnya adalah E, yaitu dia akan mencapai minimum di titik min 3, dan ketika di 2 juga sama minimum ya. Maka jawaban yang lebih tepat adalah E. Nah, lihat kan, kita nggak perlu menghitung sama sekali gitu. Jadi nomor 14 ini sebenarnya kategorinya mudah, asalkan tahu konsepnya kapan dia naik, kapan dia turun, seperti itu. Yuk kita lanjut ke nomor 15. Jika X dan Y adalah solusi dari persamaan seperti ini, maka berapakah nilai dari X kali Y? Berapakah nilai dari X kali Y? Nah, ini juga sebenarnya nggak susah ya. Ini kita hanya memikirkan gimana caranya di sebelah kanan itu juga muncul angka 2 sama angka 5. Kita punya sebelah kiri 2, X pangkat X tambah Y kurang 5 dikali 5 berpangkat X min Y sama dengan 200. Nah, gimana sih caranya supaya 200 itu muncul? Ada angka 2 sama angka 5-nya. Bisa ditebak-tebak atau kalau pengen lebih yakinnya nih, coba kita buat. Dulu masih ingat nggak pelajaran di SD ada namanya pohon faktor ya. Pohon faktor itu kita melakukan bagi-bagi dengan bilangan prima. Kita bagi dulu sama 2 gitu. 200 dibagi 2 berarti nanti 100. 100 nanti dibagi 2 berarti jadi berapa? 5. 50. 50 dibagi 2 berarti jadinya 25. 25 kan nggak bisa dibagi 3. Kan harus bilangan prima dulu. Berarti bilangan prima itu 2, 3, dan 5. Karena nggak bisa dibagi 3, lanjut ke 5. Dibagi 5. Nah, selesai. Berarti kita katakan 200 itu adalah 2. Ada berapa 2-nya? Ada 3. Berarti 2 berpangkat 3. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 2. Berarti 5 pangkat 2. Oh, sehingga bisa kita tulis 2 pangkat X tambah Y kurang 5 dikali 5 pangkat X min Y itu adalah perkalian dari 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Ini kalau pakai cara
pasti gitu ya. Kalau mau tebak-tebak langsung boleh, oh 200 itu 8, bisa sih dibagi 25, juga sama. Yang mana lebih enaknya terserah ya, yang mana lebih enak bagi anak-anak Bapak, bebas. Nah, karena di sebelah kiri udah ada angka 2, sebelah kanan sudah ada angka 2, sekarang kita jodohin aja tuh si 2, kita jodohin sama si 2 juga. Sehingga apa yang kita dapatkan? 2 pangkat X tambah Y min 5 itu sama dengan 2 pangkat 3. Berarti X tambah Y min 5 sama dengan 3. 2-nya jangan diikutsertakan lagi kan dia udah sama-sama 2. Tinggal pangkatnya yang kita samakan. Berarti X tambah Y berapa nilainya? 8. Ini kita sebut persamaan pertama. Lalu mana lagi yang bisa kita jodohkan? Nah, si 5-nya tuh, 5-nya pangkat X min Y sama dengan 5 berpangkat 2. Berarti bisa kita katakan nanti X min Y nilainya 2. Ini persamaan yang kedua. Nah, biasanya apa yang akan kita lakukan kalau ada dua buah persamaan seperti ini? Yaitu eliminasi. Langsung aja eliminasi. Boleh, mau ditambah juga boleh. Sama aja. Kalau dieliminasi berarti X-nya habis, Y kurang min Y berarti jadi 2Y. 8 dikurang 6, 2 adalah 6. Berarti kamu dapatkan nanti Y-nya bernilai 3. Y-nya 3, X-nya berapa? Oh, gampang, tinggal substitusi ya. Ganti ke X tambah Y sama dengan 8. Berarti kita tulis substitusi Y ya. Kita substitusi Y sama dengan 3, maka akan memberikan hasil X sama dengan 8 kurang 3, yaitu 5. Dari sini, maka nih berapakah nilai X kali Y? Maka X kali Y sama dengan 3 dikali 5, atau 5 dikali 3, yaitu 15. Maka jawabannya adalah yang D, 15. Nah, anak-anak Bapak, demikian pembahasan dari tryout 3 yang kemarin, Matematika Saintek. Apabila ada yang masih bingung atau pertanyaan, atau Pak, itu kayaknya salah deh, boleh silakan nanti tulis komentarnya di kolom komentar ya. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, silahkan diulang-ulang kembali biar semakin mantap ya. Oke, Bapak kira cukup materi untuk pembahasan hari ini. Kita bertemu lagi di materi-materi yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.